warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kewajiban kita. Kita masih diberi nyawa, kita masih diberi hidup untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain. Sebelum kita mulai pembelajaran kitab Bulughul Maram ini, ada baiknya kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asa an yanfa'ana bi ulumihi fi dayaraini. Naqra sab'al masani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan masih bab nawaqidul wudu, bab berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, Ustaz bacakan hadis ke-10 ya. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah berkata, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayit, maka mandilah. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang membawa mayit, maka berwudulah. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i dan Tirmidzi wa hasan, dan Ahmad berkata la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Tidak benar, tidak bisa dibenarkan di dalam bab ini sesuatu apapun. Artinya ini anjuran, ya, barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Jadi barang siapa yang seumpama diamanati memandikan mayit, maka setelahnya dianjurkan untuk mandi. Apalagi mayitnya terkena, mohon maaf, kita tidak tahu mayitnya itu meninggal karena apa. Karena virus kah? Karena racun kah? Karena apa? Benar tidak? Memandikan mayit yang jenis seperti itu berisiko. Berisiko seumpama kita ketularan, kita terdampak penyakitnya. Kalau dia punya penyakit meninggal, takutnya terdampak penyakitnya. Makanya Nabi menganjurkan ketika kita memandikan mayit, setelah selesai memandikan mayit, kitanya juga mandi. Paham ya? Barang siapa yang membawanya itu artinya ya menggotong dia, membawa dia ke kuburan, maka dianjurkan untuk wudu. Kenapa namanya menggotong itu? Biasanya pakai tangan. Hanya di area-area tangan pundak saja, tidak bersentuhan langsung. Maka dianjurkan untuk berwudu setelahnya. Paham ya? Ya. Ini artinya anjuran, bukan berarti ketika kita membawa mayit wudu kita batal. Paham ya? Karena tidak ada yang Ustaz sebutkan
kemarin bahwa menyentuh mayit atau membawa mayit itu membatalkan wudu. Masih ingat hal-hal yang membatalkan wudu apa saja? Ada berapa? 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan depan dan jalan belakang. Pertama, yang kedua, hilang akal, ya, kayak pingsan, gila, dan tidur. Kemudian yang ketiga, menyentuh kemaluan Bani Adam, ya. Yang keempat, menyentuh perempuan tanpa penghalang. Ada nggak membawa mayat membatalkan wudu? Tidak. Artinya hadis ini adalah hadis anjuran. Paham ya? Hadis anjuran. Baik, selanjutnya hadis selanjutnya. An Abdillah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, dari Abdillah bin Abi Bakar, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, sesungguhnya di salah satu tulisan atau buku alladzi katabahu Rasul, yang dituliskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm, untuk Amr bin Hazm, an la yamassal Qur'ana illa tahirun. An la yamassal Qur'ana illa tahirun. Hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Rawahu Malik mursal wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Hadisnya ini diriwayatkan dan mursal, ya, turun menurun sampai Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban. Wa huwa ma'lul. Sayangnya hadis ini ada illah atau ada cacatnya. Ya, hadisnya berkaitan tentang menyentuh Al-Quran itu tidak boleh kecuali dalam keadaan suci. Tapi hadisnya ini maklul itu memiliki cacat. Cacat itu maksudnya gimana? Nanti pembahasannya ada di pelajaran kelas 5 tentang mustalahul hadis. Ustaz tidak bahas, intinya ada cacatnya saja. Ya, berarti hadis ini hadis tentang menyentuh Al-Quran itu harus yang sudah berwudu. Ini hadisnya belum kuat atau tidak kuat. Nah, tetapi dikuatkan oleh firman Allah yang bagaimana bunyinya? La yamassuhu illa mutahharun. Ya, janganlah menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Maka di firman Allah itu juga ada berbeda pendapat. Pendapat pertama, namanya mutahharun itu orang yang suci, ya, maka timbul hukum bahwa harus berwudu ketika mau membaca Al-Quran. Tapi ada tafsiran yang kedua. Mutahharun di situ di dalam firman Allah itu ada yang mengatakan mutahharun itu adalah para malaikat. Ya, ketika menafsirkan al-mutahharun itu para malaikat, maka sebagian ulama mengatakan boleh membaca Al-Quran tanpa berwudu, karena kata mutahharun di ayat Quran itu artinya malaikat. Paham ya? Paham ya? Jadi ada memang perbedaan ulama. Ada yang membolehkan
yang tidak membolehkan alias harus berwudu ya, boleh dua-duanya. Kalau seandainya berpegangan terhadap harus berwudu, berarti salah satunya hadis ini, kemudian firman Allah tadi, arti mutahharnya adalah orang yang suci. Ini kenapa ini sujud? Masih sujud apa nak? Kemudian hadis yang terakhir Ustaz bacakan pada subuh kali ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Yadhkurullah berzikir menyebut Allah ala kulli ahyanihi. Ya, terkadang-kadang dan hampir setiap hari, setiap waktu itu berzikir kepada Allah. Rawahu Muslim wa 'allaqahu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikaitkan atau dihubungkan dengan Imam Bukhari dalam lafaznya. Ya, artinya Nabi sering zikir kepada Allah. Lalu kenapa hadis ini masuk ke bab wudu? Artinya ini, kalau Nabi itu zikir, Nabi tidak pernah berwudu. Artinya tidak pernah berwudu. Kadang dalam keadaan suci, kadang dalam keadaan tidak suci. Artinya kalau zikir kepada Allah itu tidak perlu berwudu, boleh dalam keadaan tidak berwudu. Paham ya? Karena zikir. Nah, kategori zikir juga ini khususnya bagi kaum wanita yang lagi haid. Maka dianjurkan ketika lagi haid itu mereka tidak pernah bisa melakukan sholat, ya kan? Karena memang tidak boleh. Berpuasa juga tidak boleh. Maka dianjurkan menggunakan ibadah yang lain, yaitu zikir. Jadi perempuan itu memang qadarullah, Allah belum izinkan untuk melaksanakan sholat karena dalam keadaan haid. Haid itu dalam keadaan, mohon maaf, kotor, ya enggak? Keluar darah kotor. Maka dengan hikmahnya hadis ini, para perempuan akhirnya bisa berzikir kepada Allah. Termasuk para penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran menghafalkan Al-Quran atau murojaah Al-Quran itu juga boleh tidak wudu karena termasuk zikrullah. Yang tadi harus berwudu itu menyentuh. Paham ya, menyentuh? Berarti kalau membaca boleh, Ustaz? Boleh. Paham ya? Pembahasan tadi itu kita harus berwudu, bahasanya menyentuh. Menyentuh Al-Quran harus berwudu. Berarti kalau membaca boleh, Ustaz? Boleh, membaca boleh. Murojaah boleh nggak, Ustaz? Boleh. Karena problem kalau murojaah nggak boleh, khususnya bagi perempuan-perempuan yang sudah hafal 30 juz. Mereka harus setiap hari minimal 1 lembar atau berapa surat untuk murojaah. Kalau tidak boleh, problem. Paham ya? Paham ini ya? Jadi yang harus berwudu ya menyentuh. Membaca boleh enggak? Boleh. Kalau pengen banget seumpama membaca Al-Quran, dibukakan oleh anaknya, dibukakan, ya, silakan dibaca, boleh. Ataupun ada ayat Al-Quran menggantung, juga dibaca, boleh.
ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil akhir